Sore itu, Bram pulang lebih awal dari biasanya. Proyek konstruksi di luar kota tiba-tiba ditunda karena masalah pasokan material. Jadi ia memutuskan untuk kembali sebelum jam pulang kantor. Dalam benaknya, ia hanya ingin beristirahat sebentar, lalu membantu istrinya memasak. Tapi ia tidak menyangka bahwa segalanya akan segera berubah drastis. Sesampainya di depan pintu apartemen mereka, saat sedang mencari kunci di antara gantungan, bel berdering berkali-kali dari arah belakang. Bukan dari unitnya, tapi dari lorong. Bram menoleh dan melihat seorang pria asing berdiri di depan pintu, sekitar 30-an tahun, berpakaian rapi, membawa tas kerja. Tatapannya tampak tidak sabar, seolah sudah menunggu lama. Tanpa basa-basi, pria itu bertanya mengapa baru membukakan pintu sekarang. Nada bicaranya begitu akrab, seolah ia sering datang ke sana. Bram terdiam beberapa saat. Perasaan aneh mulai muncul dalam benaknya. Ini adalah rumahnya, tapi pria ini berbicara seolah ia adalah bagian dari tempat ini. Dengan tenang, ia bertanya siapa yang dicari pria itu. Pria itu tertegun, beberapa detik hening yang tegang. Lalu tiba-tiba ia tergagap meminta maaf dan bergegas pergi secepat ia datang. Semua itu terjadi dalam waktu kurang dari 1 menit. Tapi saat masuk ke dalam rumah, pikiran Bram masih dipenuhi perasaan aneh. Ia mencoba mengingat perilaku pria itu, sikap akrabnya, cara membunyikan bel berkali-kali, kebingungannya saat bertemu pemilik rumah, dan reaksinya yang terlalu cepat saat pergi. Semua itu tidak mungkin hanya karena salah alamat. Ratih sedang berada di rumah bersama anak mereka. Saat melihat Bram pulang lebih awal, ia tampak terkejut. Bram menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya. Ratih hanya berkata bahwa mungkin orang itu salah tekan bel lalu bergegas ke balkon. Pot kecil berisi bunga kamboja merah masih berada di sana. Pot bunga yang selalu ia keluarkan setiap pagi dan dimasukkan kembali setiap sore saat Bram pulang. Bram sering melihat kebiasaan itu dan pernah bertanya. Lalu Ratih menjawab bahwa ia takut angin kencang akan menjatuhkannya jika tidak ada yang menjaganya. Dulu, Bram bahkan merasa itu lucu. Seorang istri yang telaten merawat tanaman mengkhawatirkan hal-hal kecil. Tapi hari ini, setelah kejadian dengan pria asing itu, pot bunga itu muncul dalam benaknya dengan makna yang berbeda. Sesuatu yang lebih dari sekadar hiasan. Suasana makan malam terasa kaku. Ratih tetap berbicara, bertanya pada Hanif, dan mengurus anak mereka seperti biasa. Tapi bagi Bram, semuanya terasa seperti pertunjukan yang sempurna. Ia mencoba bersikap normal, tapi dalam benaknya terus terputar kembali kejadian sore tadi. Siapakah pria itu? Mengapa ia datang tepat saat ia tidak ada di rumah seperti biasanya? Dan mengapa ia tampak begitu akrab hingga menuntut untuk dibukakan pintu dengan cepat? Malam harinya, Bram berbaring dalam kegelapan. Matanya terbuka lebar, ia tidak memiliki bukti yang jelas. Tapi detail-detail kecil tiba-tiba terhubung seperti rangkaian sinyal. Dari kebiasaan istrinya, waktu kedatangan orang asing itu, hingga reaksinya setelah itu, semua terasa tidak lagi kebetulan. Selama 4 tahun hidup bersama, belum sekalipun Bram mencurigai Ratih. Ratih adalah wanita yang sangat ia percaya. Ia mengorbankan karirnya dan memilih tinggal di rumah mengurus Hanif saat anak mereka baru lahir. Semuanya tampak tenang, damai, tanpa badai. Tetangga sering memuji keluarga Bram sebagai contoh keluarga ideal. Tapi hanya karena sekali pulang tidak tepat waktu, seluruh dunia yang dikenalnya tiba-tiba terasa berubah. Bram tidak bercerita pada siapapun, tidak menanyai istrinya, tidak bercerita pada teman-temannya. Ia memilih diam dan mengamati. Dalam benaknya, sebuah rencana perlahan terbentuk. Jika memang ada sesuatu yang disembunyikan, ia harus menjadi orang pertama yang mengetahuinya. Bukan untuk balas dendam, bukan untuk membuat keributan, tapi untuk menghadapi kenyataan di rumah yang dulunya dipenuhi tawa dan kepercayaan. Kini terasa begitu hampa. Sejak saat pria itu muncul, Bram tahu segalanya tidak akan pernah sama lagi. Dan pot bunga kecil itu, yang dulu ia anggap sebagai kesenangan kecil istrinya, mungkin adalah kunci untuk membuka sebuah kebenaran yang belum siap ia hadapi. Bram tidak bisa tidur.
Pertanyaan-pertanyaan terus berputar dalam benaknya, membuatnya terombang-ambing di antara spekulasi yang tidak berujung. Seorang pria asing, sebuah pot bunga, sebuah reaksi yang aneh. Potongan-potongan terpisah itu seolah mencari cara untuk menyatu dan menggambarkan sebuah lukisan yang tidak ingin ia lihat. Keesokan paginya, semuanya di rumah tampak seperti biasa. Ratih tetap bangun pagi menyiapkan sarapan. Hanif tetap riang dengan mainan-mainan kesayangannya. Bram mencoba bersikap normal. Ia pergi bekerja, tapi pikirannya tidak fokus pada pekerjaannya. Setiap panggilan telepon dari rumah, setiap pesan dari istrinya, membuatnya berpikir lebih dari yang seharusnya. Ia mulai menyadari bahwa ia hidup dalam keadaan waspada yang kabur, mencoba mempertahankan kepercayaan lamanya, sekaligus terus memeriksa setiap tanda kecil. Beberapa hari berikutnya, Bram sengaja pulang ke rumah pada jam yang berbeda-beda. Kadang ia mengatakan harus tinggal di lokasi proyek, tapi sebenarnya ia berdiri di bawah apartemen. Kadang ia mengatakan pergi dinas luar kota, tapi ia duduk di sebuah kafe dekat rumah. Matanya tidak lepas dari jendela lantai 10. Ratih tidak curiga sama sekali. Ia tetap menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Pot bunga tetap dikeluarkan setiap pagi dan dimasukkan kembali sebelum Bram pulang. Setiap gerakan itu begitu teratur dan presisi, seolah itu adalah bagian dari kebiasaan yang sudah mendarah daging. Bram mulai mengingat kembali kejadian-kejadian aneh di masa lalu. Ada hari-hari saat ia pulang lebih awal, tapi harus menunggu lama di depan pintu. Ada kalanya Ratih mengatakan sedang memasak jadi tidak mendengar bel. Ada kalanya ia mengatakan sedang memandikan anak mereka, alasan-alasan yang cukup masuk akal untuk tidak membuat siapapun curiga. Tapi jika digabungkan, alasan-alasan itu membuatnya tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan dengan sangat rapi. Suatu sore di hari Sabtu, Bram beralasan mengantar ibunya ke dokter agar bisa pergi seharian. Dalam perjalanan pulang, ia berputar ke arah apartemen, memarkir mobil beberapa ratus meter dari sana, lalu berjalan kaki kembali. Saat itu, hampir pukul 4 sore, ia berdiri di seberang jalan, menatap balkon di lantai 10. Pot bunga merah itu berada di posisi yang sudah biasa. Matahari bersinar miring melewati deretan apartemen. Cahayanya menyentuh dedaunan, membuat pot itu tampak lebih menonjol dari sebelumnya. Seperti sebuah sinyal, tidak ada yang terjadi hari itu. Atau mungkin ada, tapi ia tidak melihatnya. Meskipun begitu, hal itu semakin membuatnya yakin bahwa ini bukan kebetulan. Seorang wanita sibuk mengurus anak, tidak punya waktu untuk bertemu teman-teman, tapi mempertahankan kebiasaan yang begitu teratur dengan sebuah pot bunga, bukan karena sekadar hobi. Dalam benak Bram, pikiran tentang sebuah hubungan gelap mulai terbentuk. Ratih tidak mengubah sikapnya, ia tetap lembut, tetap bertanya, tetap bermain dengan anak mereka, dan kadang-kadang bahkan mengajak Bram untuk pulang kampung mengunjungi kakek nenek Hanif. Ajakan-ajakan yang seharusnya terasa hangat itu justru membuat Bram merasa sesak. Jika semuanya benar, jika hidup ini tidak ada kebohongan, mengapa ia harus merasa tersiksa seperti ini? Mengapa mata istrinya kadang-kadang tampak meredup saat bertemu tatapan suaminya? Mengapa setiap kali mereka bersentuhan, ada perasaan ganjil yang begitu kuat? Suatu malam, saat sedang membersihkan ruang tamu, Bram melihat ponsel istrinya tertinggal di meja. Layarnya menampilkan notifikasi dari aplikasi pesan yang jarang digunakan. Sebuah nama yang tidak dikenal. Sebuah pesan yang tidak jelas isinya karena sudah dihapus. Ia meraihnya, berniat memeriksa, tapi kemudian meletakkannya kembali. Dalam momen itu, ia menyadari bahwa ia semakin dekat dengan sebuah batasan yang tidak ingin ia lewati. Batasan antara kepercayaan dan kebenaran. Jika ia membuka ponsel itu, sangat mungkin ia akan menemukan apa yang ia cari. Tapi apakah ia siap menukar kedamaian yang tersisa di rumah tangganya? Bram memilih cara lain. Ia tidak membuka ponsel itu, juga tidak menanyai istrinya. Ia membutuhkan sesuatu yang lebih pasti, sesuatu yang bisa menjadi kesimpulan, tidak bisa disangkal, tidak bisa diputarbalikkan dengan penjelasan. Kepercayaan yang terluka bisa dipulihkan, tapi jika menghadapi kebenaran yang diputarbalikkan,
Yang akan hilang adalah seluruh dirinya. Seorang pria yang sudah hidup hampir separuh hidupnya, yang dulu percaya bahwa pernikahan akan langgeng jika ada usaha, kini berdiri di ambang kehilangan segalanya karena sesuatu yang bahkan belum bisa ia sebutkan namanya. Malam-malam berikutnya, Bram mulai terbiasa duduk sendirian di balkon. Ia tidak merokok, tidak mendengarkan musik, hanya duduk diam dan menatap ke arah seberang. Kadang-kadang Ratih bertanya apa yang sedang ia pikirkan, dan ia hanya menggelengkan kepala. Bukan karena tidak ada yang ingin ia katakan, tapi karena mengatakan apapun saat ini tidak akan mengubah apapun. Setiap kali melihat pot bunga merah itu, Bram bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia terlalu percaya? Apakah saat ia sibuk mengkhawatirkan masa depan, ia telah membiarkan masa kini terlepas dari genggamannya? Apakah ada sesuatu yang sudah dimulai sejak lama, hanya saja ia tidak menyadarinya? Bram tidak punya jawaban, tapi ia tahu dengan jelas satu hal. Jika ia terus seperti ini, keraguan akan membunuhnya bahkan sebelum kebenaran terungkap. Dan ia perlu bertindak, bukan untuk menuduh, tapi untuk membebaskan dirinya dari lingkaran siksaan batin. Ia membutuhkan kebenaran, meskipun itu bisa menghancurkan semua yang pernah ia jaga. Tapi setidaknya itu akan menjadi sebuah kebenaran yang jelas. Tidak bersembunyi, tidak berada di balik pot bunga, tidak bersembunyi di balik tawa seorang istri yang dulu ia percaya sebagai satu-satunya. Bram pergi bekerja lebih awal dari biasanya. Dalam perjalanan, ia tidak mampir ke lokasi proyek, tapi berbelok ke sebuah toko elektronik dekat kantornya. Seorang karyawan merekomendasikan sebuah kamera kecil yang bisa dipasang secara tersembunyi di dalam pot tanaman atau sudut langit-langit, merekam secara otomatis dan mengirimkan langsung ke ponsel. Bram tidak ragu lama, ia tidak ingin mengawasi siapapun, tapi ia tidak bisa terus hidup dalam keraguan setiap menit, setiap detik. Sesampainya di rumah, saat Ratih dan Hanif sedang berada di kamar, ia menyempatkan diri memasang perangkat itu di bawah dedaunan sebuah pot tanaman yang lebih besar. Diletakkan dekat pintu menuju balkon. Sudut pandangnya cukup lebar untuk mencakup ruang tamu, pintu utama, dan balkon. Semuanya selesai dalam waktu kurang dari 10 menit. Tanpa ada yang menyadari ada sesuatu yang berubah. Rumah itu tetap damai seperti hari-hari biasa. Tapi dalam hati Bram, ada sesuatu yang tiba-tiba keluar dari jalurnya. Ia tidak lagi menunggu. Ia perlu melihat dengan mata kepalanya sendiri. Tidak berspekulasi, tidak menyiksa diri sendiri. Hari itu ia tetap pergi bekerja seperti biasa, tapi tidak fokus pada pekerjaan apapun. Pagi hari berlalu dengan lambat. Setiap kali melihat ponselnya, ia merasa hatinya panas seperti terbakar. Hampir pukul 9. Aplikasi di ponselnya memberitahu bahwa ada sinyal. Ia membukanya. Gambarnya jernih, tidak patah-patah, tidak ada gangguan. Ratih sedang bermain dengan Hanif di ruang tamu. Sesaat kemudian, ia meletakkan anaknya di dalam box bayi, lalu pergi ke balkon. Pot bunga kamboja merah diletakkan tepat di posisi yang sudah biasa. Semuanya tampak biasa saja. Bram menghela napas. Mungkin ia telah curiga salah. Mungkin semuanya hanya imajinasinya. Tapi hanya 20 menit kemudian, bel berdering. Ratih bergegas membukakan pintu. Orang yang masuk membuat Bram terpaku. Pria asing yang kemarin tidak memakai masker. Tidak ragu-ragu, tidak mengucapkan salam. Ia langsung masuk ke dalam rumah, menutup pintu di belakangnya. Ratih tidak bereaksi apapun, hanya tersenyum lalu membawanya ke ruang tamu. Keduanya duduk di sofa, berdekatan, tertawa, dan berbicara seperti pasangan yang sudah lama saling kenal. Tanpa sedikit pun sembunyi-sembunyi, tanpa sedikit pun rasa takut, Bram mematikan layar ponselnya. Tangannya masih memegang ponsel, tapi pikirannya benar-benar kosong. Dari menit pertama hingga saat ini, ia masih berharap ia salah. Masih berharap kamera itu tidak merekam apapun yang berarti. Masih ingin percaya bahwa semuanya hanya kesalahpahaman. Tapi kenyataan tidak menunggu ia siap. Kenyataan datang langsung. Jelas, tanpa basa-basi, hanya dalam beberapa menit, seluruh dunia Bram telah berubah. Ia duduk di kantor, melihat orang-orang di sekitarnya masih bekerja, masih tertawa dan berbicara. Sementara ia merasa seperti orang yang berada di luar semua itu.
Seorang pria lain telah masuk ke dalam rumahnya saat ia percaya bahwa ia sedang bekerja keras untuk membangun keluarganya. Seorang wanita yang ia percaya selama lebih dari 4 tahun, kini sedang duduk di sana berhadapan dengan orang lain di ruang tamu rumahnya sendiri. Bram tidak tahu sudah berapa lama ia duduk seperti itu, hingga seorang rekan kerja mengajaknya makan siang. Ia baru tersentak dan memasukkan ponselnya. Ia tidak bercerita pada siapapun, juga tidak langsung pulang. Sepanjang sore ia berkeliling dari satu kafe ke kafe lain, lalu berhenti di sebuah taman di pinggir jalan. Tempat tidak ada yang memperhatikan seorang pria yang duduk diam di tengah keramaian. Ia memikirkan Ratih, memikirkan makan malam bersama keluarga, memikirkan Hanif yang sedang belajar bicara, memikirkan pot bunga merah di balkon. Dan ia merasa hatinya seperti dicabik-cabik. Malam itu, Bram sengaja pulang terlambat. Hampir pukul 9 malam. Ratih tidak mengirim pesan, juga tidak menelepon. Ia hanya berkata dengan lembut bahwa makanan sudah disiapkan di dapur. Rumah itu sunyi. Semuanya seolah tidak terjadi apapun. Tapi bagi Bram, segalanya telah berubah. Ia tidak makan, juga tidak berbicara apapun. Hanya diam-diam melewati ruang tamu. Tempat beberapa jam sebelumnya baru saja terjadi sesuatu yang tidak bisa dimaafkan. Ratih tetap tenang. Ia tidak bertanya mengapa Bram pulang terlambat, juga tidak menunjukkan rasa khawatir. Semua rutinitas tetap berjalan seperti biasa. Tapi bagi Bram, setiap menit, setiap detik di dekatnya kini terasa seperti luka yang menganga. Ia menatap wanita yang dulu adalah seluruh dunianya, tanpa sedikit pun rasa percaya. Bukan karena ia ingin membenci, tapi karena ia tidak bisa terus mencintai saat kebenaran sudah begitu jelas. Beberapa hari berikutnya, Bram hidup seperti bayangan di rumahnya sendiri. Ia tetap mengantar dan menjemput anak mereka, tetap pergi bekerja, tetap berbicara dengan istrinya saat dibutuhkan. Tapi dalam hatinya semuanya sudah tertutup. Ia tidak lagi mencari alasan, tidak lagi menganalisis, tidak lagi mencoba memahami mengapa Ratih melakukan itu. Sudah terlambat untuk bertanya. Sudah terlambat untuk menyelamatkan. Hanya tersisa sebuah kepedihan yang diam-diam menggerogoti. Suatu malam, Bram duduk sendirian di balkon. Pot bunga Kamboja masih berada di sana. Merah menyala seolah tidak ada hubungannya dengan apa yang sedang terjadi. Ia menatapnya lama lalu mengalihkan pandangannya ke arah apartemen di seberang. Jendela-jendela tertutup rapat, tirai-tirai sedikit terbuka. Mungkinkah pria itu berada sangat dekat? Cukup melihat ke balkon untuk mengetahui apakah ia ada di rumah atau tidak. Mungkinkah kehidupan pribadinya sudah diawasi orang lain setiap hari, setiap jam, melalui sesuatu yang kecil seperti pot bunga? Bram tidak menangis, tidak marah, tidak berteriak. Ia hanya duduk di sana sangat lama. Hatinya kosong. Ia tahu saat melihat gambar itu di layar ponsel, ia telah kehilangan segalanya. Bukan karena dikhianati, tapi karena kepercayaannya telah ditolak dengan begitu mutlak. Dan saat kepercayaan tidak ada lagi, bahkan cinta pun tidak punya tempat untuk bergantung. Malam itu, Bram sengaja tinggal di kantor hingga lebih dari pukul 9. Seluruh kantor sudah dimatikan lampunya sejak lama. Hanya tersisa cahaya redup dari sebuah lampu meja di sudut ruangan. Ia duduk di sana tidak melakukan apapun, juga tidak tertarik lagi melihat ke ponselnya. Semua yang perlu ia lihat sudah ia lihat. Semua bukti yang ia butuhkan kini tidak berarti apapun. Dalam benaknya terbayang Ratih membungkuk membuka kunci pintu, lalu tertawa dan berbicara dengan pria itu seolah tidak pernah ada seorang suami pun yang ada di dunia ini. Ia pulang ke rumah saat jam hampir menunjukkan pukul 10. Pintu masih terbuka. Rumah terang benderang. Ratih sedang duduk di meja seolah sudah menunggu. Ia bertanya dengan nada datar mengapa ia pulang terlambat. Bram hanya menjawab dengan singkat lalu masuk ke kamar. Tidak ada perdebatan, tidak ada pertanyaan, juga tidak ada ekspresi apapun yang membuat suasana menjadi tegang. Tapi justru keheningan itulah yang membuat Bram merasa sesak. Seorang istri sedang berbohong, seorang suami mengetahui dengan jelas. Keduanya tinggal bersama di bawah satu atap, saling berhadapan setiap hari, tapi tidak lagi memiliki detak jantung yang sama. Keesokan harinya, ia bangun pagi, mengantar Hanif sekolah,
lalu pergi ke lokasi proyek seperti biasa. Semua pekerjaan berjalan sesuai prosedur, sesuai jadwal. Tidak ada yang menyadari ada sesuatu yang berbeda padanya. Bram tidak bercerita pada siapapun, tidak pada teman, tidak pada keluarga. Tidak seorang pun rekan kerja yang tahu apa yang sedang terjadi dalam hatinya. Ia membungkus rapat semuanya dalam sebuah lapisan keras yang melindungi perasaan yang sedang berdarah di dalamnya. Hari-hari berikutnya, Bram tidak lagi memeriksa kamera. Ia tahu tidak ada lagi yang perlu dicari. Semuanya sudah terlalu jelas. Pria itu tetap datang saat ia tidak ada. Ratih tetap melanjutkan kehidupan ganda mereka, seolah tidak ada apapun yang pernah ketahuan. Ia tidak ingin menyiksa dirinya sendiri lagi. Tidak perlu melihat kembali gambar apapun. Tidak perlu menyimpan momen apapun, karena yang ia butuhkan bukan pengakuan, tapi waktu untuk berpikir baik-baik. Ia tidak bisa mengambil keputusan dengan cepat. Sebagian dalam dirinya masih bertahan karena anak mereka, Hanif, masih terlalu kecil, belum memahami kekacauan di antara orang tuanya. Ia tetap memanggil ayah dengan riang setiap pagi. Tetap senang setiap kali dijemput Bram dari sekolah. Setiap kali mendengar anaknya memanggil, hatinya mencelos. Ia takut jika semuanya runtuh. Orang yang akan paling terluka bukan dirinya atau Ratih, melainkan anak yang tidak bersalah itu. Tapi semakin ia ragu, semakin ia merasa seperti terdesak dari dalam. Setiap kali ia masuk ke rumah, melihat Ratih berbicara dan tertawa, melihat meja makan yang sudah siap, melihat kamar yang dulu ia anggap sebagai tempat beristirahat paling tenang. Kini semua itu hanya menjadi lapisan palsu yang menutupi sebuah kebenaran yang pahit. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apa yang masih ia usahakan untuk dipertahankan? Apakah pantas jika ia harus hidup dalam sebuah hubungan yang hanya diusahakan oleh satu pihak? Satu orang menjaga, satu orang menghancurkan. Apakah itu bisa disebut keluarga? Ia tidak mencari siapapun untuk meminta saran. Tidak bertanya pada orang tuanya, tidak bertanya pada teman-temannya, juga tidak mencari di internet cara mengatasi perselingkuhan seperti yang biasa dilakukan orang. Ia hanya diam-diam merenung setiap malam, memikirkan masa lalu selama lebih dari 4 tahun, memikirkan saat-saat mereka berpegangan tangan melewati kesulitan, memikirkan anak perempuan pertama yang dulu sangat mereka nantikan. Lalu akhirnya memikirkan pot bunga kecil yang diletakkan di balkon. Sesuatu yang dianggap tidak berarti, justru menjadi alat untuk menandai sebuah hubungan terlarang yang berlangsung entah berapa lama. Akhir pekan itu, Bram menelepon orang tua Ratih. Suaranya tenang, tidak menceritakan detail apapun, hanya mengatakan bahwa ia dan Ratih tidak bisa melanjutkan hubungan, bahwa ia sudah berpikir dengan matang, dan bahwa ia akan mengirimkan surat cerai dalam waktu dekat. Di ujung telepon sana, Henning beberapa saat lalu terdengar suara bertanya mengapa. Ia tidak menjawab, hanya mengulangi bahwa ia sudah memutuskan. Ibu Ratih menangis. Ayahnya mengatakan akan datang bertemu, berharap kedua pasangan itu bisa duduk bersama dan menjelaskan semuanya. Tapi ia menolak. Ia tidak membutuhkan percakapan apapun lagi. Semuanya sudah berakhir dalam benaknya. Sejak hari layar, ponsel menyala dan menampilkan gambar pria itu masuk ke dalam rumah. Malam itu, Bram mencetak 2 lembar surat cerai, menandatangani namanya, dan meletakkannya di meja. Saat Ratih keluar ke ruang tamu, ia hanya mengatakan bahwa ia sebaiknya membaca lalu memutuskan. Tidak ada tuduhan, tidak ada teriakan, tidak ada satupun penghinaan. Hanya setumpuk berkas tipis yang diletakkan di hadapannya seperti garis batas terakhir. Ia menatap Bram sejenak lalu mengambilnya, membaca tanpa berkedip, lalu menandatanganinya tanpa bertanya satu patah kata pun. Bram menyaksikan seluruh kejadian itu seperti sebuah film bisu, tanpa emosi, tanpa suara, tapi bergema dalam hatinya seperti guntur yang tertahan. Bram tidak bertanya mengapa, juga tidak perlu mendengar pembelaan apapun. Jika Ratih masih memiliki sesuatu untuk dikatakan, mungkin ia sudah mengatakannya sejak lama. Tapi ia diam seperti cara orang mengakhiri sebuah transaksi yang sudah jatuh tempo. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada penjelasan, tidak ada sedikit pun keraguan.
Malam itu, Bram mulai mengemasi barang-barangnya. Ia memasukkan semua barang pribadinya ke dalam sebuah koper kecil. Tidak membawa banyak, hanya mengambil apa yang dibutuhkan. Ia meninggalkan apartemen, meninggalkan perabotan, meninggalkan bahkan anak perempuannya. Karena saat itu, ia tahu ia belum cukup tenang untuk membawa Hanif bersamanya. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa saat semuanya mereda, ia akan kembali untuk Hanif. Bukan untuk merebutnya, tapi untuk memberi anaknya kehidupan yang layak. Pintu tertutup di belakangnya saat hari belum benar-benar pagi. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Bram keluar dari rumahnya tanpa menoleh ke belakang. Bukan karena ia tidak peduli, tapi karena satu-satunya hal yang menahannya, cinta, telah dipotong oleh sebuah pot bunga kecil yang cukup kuat, membangkitkan rasa sakit yang mungkin tidak akan pernah ia lupakan. Bram menyewa sebuah kamar kontrakan kecil tidak jauh dari rumah lamanya. Ia tidak ingin pergi dari daerah itu terlalu cepat. Sebagian karena putrinya masih bersekolah di taman kanak-kanak dekat sana. Sebagian lagi karena dalam dirinya masih ada sesuatu yang belum bisa ia lepaskan. Kamar kontrakan itu sempit dan sederhana, tapi baginya saat ini, keheningan adalah hal yang paling berharga. Tidak ada tawa palsu. Tidak ada makan malam yang sudah siap tapi penuh jarak. Tidak perlu lagi berpura-pura tidak tahu untuk menjaga sesuatu yang sudah rapuh sejak lama. Hari-hari awal hidup sendiri, Bram merasa seperti melayang dalam kehampaan tanpa bobot. Setiap pagi bangun tidur, ia duduk sangat lama sebelum bangkit bersiap pergi bekerja. Setiap kali meraih ponsel, instingnya tetap membuatnya membuka album foto. Tempat masih tersimpan foto-foto pernikahannya, foto-foto liburannya ke Bandung di tahun pertama, foto-foto Ratih menggendong Hanif saat masih bayi, foto-foto keluarga merayakan lebaran di rumah nenek. Ia menatapnya lama, bukan untuk bernostalgia, tapi untuk memastikan pada dirinya sendiri bahwa semua itu pernah ada. Apa yang sudah berlalu, meskipun menyakitkan, tidak bisa dipungkiri sepenuhnya. Bram tidak menghapus satupun foto, juga tidak memblokir nomor siapapun. Ia tetap menyimpan nomor telepon Ratih, tetap membaca pesan-pesan yang dikirimkannya untuk menanyakan tentang urusan surat-surat, tapi tidak membalasnya. Bukan karena marah, tapi karena ia belum menemukan cara untuk berdialog dengan tenang, dengan orang yang telah menginjak-injak kepercayaannya dengan begitu dingin. Hal yang paling membuatnya sakit bukan pengkhianatan, tapi keheningan saat ketahuan. Cara Ratih menandatangani surat cerai tanpa sedikit pun penyesalan, tanpa penjelasan, semakin membuatnya merasa bahwa seluruh pernikahannya itu mungkin hanya mimpi singkat dan ia adalah satu-satunya yang bermimpi sungguhan. Suatu pagi di hari Sabtu pertama setelah pindah, Bram bangun sangat pagi. Ia tidak tahu apa yang ingin ia lakukan. Hanya saja ia tidak bisa berbaring lebih lama lagi. Ia menyeduh secangkir kopi, duduk di dekat jendela mengamati lalu lintas. Tepat pukul 7, ponselnya berdering. Itu dari guru Hanif, memberitahukan bahwa hari ini kelas Hanif mengadakan pesta ulang tahun untuk anak-anak yang lahir di bulan ini. Ratih sibuk. Jadi ia menitipkan pesan ini untuk menanyakan apakah Bram bisa mampir. Bram membaca pesan itu hingga 3 kali, lalu tidak membalas apapun. Tapi setengah jam kemudian, ia sudah berada di depan gerbang sekolah. Hanif berlari keluar memeluk erat boneka beruang yang baru diterimanya. Ia melihat Bram, lalu tersenyum lebar, memamerkan bahwa ia adalah orang pertama yang dinyanyikan selamat ulang tahun. Bram mengangguk, tidak tahu harus berkata apa selain senyum yang dipaksakan. Ia membelikan anaknya sebuah kotak hadiah kecil berisi alat tulis warna dan buku gambar yang dulu pernah disukai Hanif. Guru yang berdiri di dekat sana berniat mengatakan sesuatu, tapi kemudian mengurungkan niatnya. Orang-orang di sekitarnya menatap Bram dengan tatapan yang tidak mudah ditebak. Ia tahu cerita tentang perceraiannya, dan Ratih di komplek apartemen itu menyebar dengan cepat. Apalagi saat orang-orang yang terlibat tidak ada yang bicara. Setelah pesta ulang tahun itu, Bram mulai menjemput Hanif setiap sore Sabtu. Tidak ada yang menugaskan, juga tidak ada yang meminta. Ia datang sendiri, mengantar sendiri, dan membawa putrinya pulang sendiri. Awalnya, Ratih masih bertanya, lalu ia diam.
Awalnya Hanif masih bingung. Mungkin belum terbiasa dengan kenyataan bahwa ayah dan ibunya tidak tinggal serumah lagi. Tapi setelah itu, ia berangsur-angsur beradaptasi. Setiap kali Bram datang, ia dengan riang menceritakan semua yang terjadi di kelas. Makan apa? Bermain apa? Siapa yang menangis? Siapa yang dipuji? Bram mendengarkan tanpa melewatkan satu kata pun, berusaha mengingat setiap detail, seolah ia ingin membungkus semuanya untuk mengisi kekosongan dalam hatinya. Suatu kali, dalam perjalanan mengantar Hanif ke kamar kontrakannya, Hanif bertanya mengapa ayah dan ibu tidak tinggal bersama lagi. Pertanyaan itu membuat Bram tercekat selama beberapa detik. Ia hanya menjawab bahwa karena ibu dan ayah sama-sama sibuk, jadi sementara waktu mereka tinggal di tempat yang berbeda. Tapi Hanif tetap menjadi orang yang paling penting bagi ayah dan ibu. Hanif mengangguk, lalu beralih bertanya apakah ayahnya membeli kue ulang tahun hari ini. Bram bernapas lega, berterima kasih pada Tuhan karena putrinya belum cukup besar untuk memahami luka yang tidak bisa disembuhkan dalam hati orang dewasa. Bram belum bercerita pada orang tuanya tentang alasan sebenarnya di balik perceraian itu. Mereka memang bertanya, tapi ia hanya menjawab singkat bahwa mereka tidak cocok lagi. Ibunya menangis, ayahnya hanya menghela napas. Mereka menyayangi Hanif lebih dari apapun, dan kini saat melihat anak laki-laki mereka hidup seorang diri, mereka semakin merasa sakit hati. Tapi Bram tidak ingin bercerita lebih jauh. Ia tidak membutuhkan siapapun untuk menyayangi dirinya. Apalagi mengubah Ratih menjadi nama yang dicibir dalam obrolan keluarga. Apa yang sudah terjadi, ia simpan untuk dirinya sendiri sebagai bagian dari kenangan yang harus tetap ada untuk mengingatkan, bukan untuk menyalahkan. Suatu malam, Bram kembali ke apartemen lama untuk mengambil beberapa barang yang tertinggal. Ratih tidak ada di rumah. Ia meminta satpam membukakan pintu, lalu masuk ke dalam apartemen yang dulu menjadi rumah mereka. Semuanya masih sama, tapi sekaligus berbeda sepenuhnya. Ruang tamu masih rapi, dapur masih bersih. Di meja masih ada vas bunga kecil. Bukan pot bunga Kamboja yang dulu, melainkan sebuah vas kaca berisi beberapa tangkai serunai putih. Bram melihat ke balkon. Tidak ada lagi pot bunga merah. Tempat itu kosong dan dingin. Ia duduk di sofa sebentar, melihat sekeliling rumah. Selama 4 tahun tinggal di sini, setiap sudutnya memiliki kenangan. Ada kalanya Ratih menumpahkan sayur ke lantai, dan keduanya tertawa terbahak-bahak. Ada hari saat sekeluarga tertidur saat menonton film di ruang tamu. Ada sore saat hujan deras dan ia pulang terlambat dan melihat putrinya tertidur di bahu ibunya. Semuanya kini telah menjadi masa lalu. Hanya tersisa suara-suara yang tidak bisa diputar kembali. Gambar-gambar yang tidak bisa disentuh lagi. Sebelum pergi, ia melihat sekali lagi. Rumah itu sunyi seolah tidak pernah terjadi apapun. Semuanya masih berada di tempatnya. Tapi orang-orangnya sudah berubah. Ia melangkah keluar, tidak mengunci pintu, hanya menutupnya perlahan. Dan kali ini, ia tidak berpikir akan kembali lagi. Bukan karena marah, tapi karena tidak ada lagi alasan untuk mempertahankan apa yang tidak lagi menjadi miliknya. Keesokan harinya, Bram memutuskan untuk menelepon orang tua Ratih. Ia tahu ia tidak bisa diam selamanya. Cerita perceraian di antara mereka tidak bisa diakhiri dengan setumpuk berkas dan hari-hari yang hening. Orang dewasa bisa memilih cara yang tegas, tapi bagi orang tua, yang mereka butuhkan bukan hanya hasil, melainkan sebuah penjelasan untuk mengakhiri kegelisahan yang semakin besar dalam hati mereka. Panggilan itu berlangsung kurang dari 5 menit. Bram berbicara dengan pelan dan jelas. Ia tidak menceritakan detail apapun, hanya mengulangi satu hal. Semuanya sudah berakhir. Anak perempuan mereka telah memilih dan ia tidak ingin mempertahankan apapun. Di seberang telepon sana, suasananya terasa berat. Ayah Ratih hanya bertanya satu pertanyaan. Apakah ada sesuatu yang tidak bisa kamu ceritakan pada kami? Bram menjawab dengan singkat. Hanif sudah memberikan kesempatan pada Ratih untuk mengatakan yang sebenarnya, tapi ia tidak butuh itu. Lalu ia mengakhiri panggilan, tidak menunggu pertanyaan lain. Cukup sudah, ia tidak ingin siapapun campur tangan lagi. Sore itu, kakek dan nenek Hanif datang ke kamar kontrakannya.
Ibu Bram membawa sebuah tas kecil berisi hadiah. Ia bertanya beberapa pertanyaan lalu duduk diam, hanya menatap anak laki-lakinya. Ayahnya lebih berhati-hati. Ia bertanya tentang pekerjaan, tentang biaya sewa, tentang kehidupan. Tidak ada yang berani menyentuh kata perceraian, seolah hanya dengan mengucapkannya semua rasa sakit akan meledak. Tapi Bram tahu mereka sudah tahu. Mereka hanya menunggu ia membuka mulut. Dan saat ia tidak membukanya, mereka memilih diam untuk menghormati. Malam itu, ia menerima pesan dari nomor telepon Ratih. Ia bertanya apakah Hanif bisa menginap di akhir pekan ini, karena ia harus pergi dinas luar kota. Pesan itu singkat, tidak ada permintaan maaf, tidak ada sedikit pun penyesalan, seolah keduanya tidak pernah hidup bersama, tidak pernah berbagi atap, tidak pernah bersama-sama memberi nama pada anak perempuan mereka. Bram membaca pesan itu, meletakkan ponselnya di meja. Duduk diam sangat lama, lalu ia mengetik balasan, ayah akan menjemputnya dari hari Jumat sore. Itu adalah pertama kalinya Hanif menginap bersamanya sejak ia pindah. Ia datang dengan sebuah ransel kecil, berisi beberapa set pakaian, sikat gigi, dan sebuah buku cerita yang sudah lecek. Bram menyambut putrinya dengan perasaan campur aduk, senang, sedih, dan canggung. Kamar kontrakannya yang sempit tiba-tiba terasa lebih hangat hanya karena tawa anak kecil. Ia berusaha menyiapkan segalanya sebaik mungkin. Makan malam, air mandi, tempat tidur, bahkan lagu-lagu Nina Bobo yang sudah lama tidak dinyanyikannya. Semuanya berjalan lebih lancar dari yang ia kira. Hanif tidak menangis, tidak bertanya tentang ibunya. Hanya dengan riang menceritakan semua hal yang terjadi di kelas lalu tertidur saat sedang menceritakan sebuah kalimat yang belum selesai. Malam itu, Bram terjaga. Ia tidak menangis, juga tidak memikirkan apapun. Hanya berbaring diam mendengarkan napas putrinya. Merasakan kehangatan yang dulu sempat hilang. Kini hadir dalam tubuh kecil itu. Ia menyadari bahwa dalam semua kehilangan yang sudah dialami, inilah satu-satunya hal yang membuatnya merasa berarti. Tidak ada lagi Ratih, tidak ada lagi keluarga yang utuh. Tapi ia masih seorang ayah, dan itu cukup membuatnya tidak menyerah. Keesokan paginya, Bram mengajak putrinya sarapan di warung nasi uduk dekat rumahnya. Pemilik warung, seorang pria parubaya, melihat ayah dan anak itu lalu dengan ramah bertanya. Hanif dengan cepat menceritakan bahwa ayahnya baru memasak makan malam untuknya, juga membacakan cerita sebelum tidur. Pria itu menatap Bram dan mengangguk memuji. Ayahnya hebat, katanya. Bram tersenyum mengangguk, tidak mengatakan apapun lagi. Sudah lama sekali ia tidak mendengar ada yang memanggilnya seperti itu. Sepanjang hari itu, kedua ayah dan anak itu berjalan-jalan keliling kota. Bram mengajak putrinya ke taman lalu mampir ke sebuah toko buku. Tempat Hanif memilih sebuah buku cerita baru bergambar kucing bertopi. Saat makan siang, ia memasak makanan sederhana, sayur SOP, tempe goreng, dan telur dadar. Hanif memakan semuanya lalu berbaring bermain mainan di lantai. Kamar kontrakan itu tiba-tiba berubah menjadi rumah sungguhan. Tidak luas, tidak nyaman, tapi cukup bagi ayah dan anak untuk saling bersandar melewati sebuah fase kehidupan yang sunyi. Minggu malam, Bram mengantar Hanif kembali ke rumah lama. Ratih membuka pintu, tidak mengatakan apapun selain salam. Ia membungkuk menjemput Hanif, lalu berbalik masuk, seolah tidak ada apapun yang perlu dibicarakan. Bram tidak menyalahkan, juga tidak perlu tahu apakah ia menyesal atau tidak. Ia hanya melihat punggung putrinya pergi masuk ke dalam rumah, lalu berbalik dengan cepat agar tidak ada yang melihat rasa sesak di dadanya. Dalam perjalanan pulang, ia tidak memikirkan apapun, tidak membayangkan masa depan, tidak mengingat masa lalu. Ia hanya tahu bahwa ia akan melakukan segalanya agar Hanif tidak kekurangan kasih sayang, meskipun rumahnya tidak lagi seperti dulu. Bram mulai menulis kembali rencana untuk dirinya sendiri. Pindah ke apartemen yang lebih kecil agar bisa menghemat biaya, menyesuaikan pekerjaan agar memiliki lebih banyak waktu, menabung lebih banyak untuk biaya sekolah putrinya,
dan belajar lebih banyak keterampilan mengasuh anak yang dulu ia serahkan pada Ratih. Malam itu, ia membuka kembali ponselnya dan di bagian catatan ia menulis satu kalimat. Hanif adalah satu-satunya alasan ayah untuk bangkit. Lalu ia mematikan lampu, berbaring, dan hatinya terasa lebih ringan dari semua malam sebelumnya. Tidak perlu siapapun di sampingnya untuk tahu bahwa ia berharga. Tidak perlu Sue pun mengakui untuk merasa bahwa ia pantas. Hanya satu panggilan ayah saja sudah cukup baginya untuk terus melangkah. Meskipun jalan di depannya tidak jelas, setidaknya ia mulai terbiasa dengan kehidupan baru. Tidak ada lagi tawa riang yang terdengar setiap sore. Tidak ada lagi meja makan yang lengkap dengan 3 orang. Tidak ada lagi obrolan suami istri tentang sekolah anak atau mengumpulkan uang untuk membeli perabotan rumah. Tapi sebagai gantinya, ia memiliki sore hari menjemput Hanif dari sekolah. Memiliki malam hari saat keduanya menonton kartun lalu tertawa terbahak-bahak. Memiliki pagi minggu saat bersama-sama pergi ke pasar memilih setiap buah tomat dan ikat bayam. Kehidupan memang berbeda, tapi tidak lagi terasa berat seperti dulu. Setiap kali menjemput Hanif, Bram selalu menyiapkan segalanya dengan baik. Pakaian, makanan, kegiatan bermain. Bahkan waktu istirahat siang, ia membaca buku tentang cara mengasuh anak. Belajar mendengarkan anaknya alih-alih hanya memberi perintah. Kadang-kadang putrinya merengek, kadang-kadang ia marah. Tapi Bram tidak pernah merasa terganggu. Sebaliknya, ia merasa bersyukur karena masih memiliki kesempatan mendengarkan tangisan anaknya, menidurkannya, dan melihatnya tumbuh setiap hari. Hal-hal yang dulu ia anggap biasa saja, kini tiba-tiba menjadi hal yang paling berharga. Setelah beberapa bulan, Ratih mulai lebih sering mengirimkan Hanif pada Bram. Ada minggu-minggu yang sampai 3 atau 4 hari. Ia jarang berbicara, jarang mengirim pesan, juga tidak pernah bertanya bagaimana Bram mengurusnya. Seolah dalam hatinya ia telah mengatur jarak seperti seorang penyewa kamar kontrakan lama. Tidak ada lagi kerinduan. Suatu kali, ibu Bram bertanya apakah ia berpikir untuk mendapatkan hak asuh anak. Bram hanya menggelengkan kepala. Ia tahu hukum bisa berpihak padanya jika ia membuktikan apa yang sudah terjadi. Tapi ia tidak ingin mengubah putrinya menjadi objek perebutan. Yang ia butuhkan bukan kemenangan, tapi agar putrinya bisa tumbuh dengan kasih sayang yang cukup. Meskipun kasih sayang itu tidak lagi datang dari satu rumah. Meskipun begitu, ada malam-malam saat Bram duduk seorang diri, dan dalam hatinya muncul perasaan hampa yang sulit dijelaskan. Ia pernah berpikir jika suatu hari pernikahan mereka berakhir, setidaknya akan ada perpisahan yang beradab di mana 2 orang dewasa duduk bersama, menjelaskan, mengatakan hal-hal yang belum pernah dikatakan. Tapi kenyataannya jauh lebih pahit dari itu. Ratih tidak pernah bertanya, juga tidak pernah mengungkit masa lalu. Seolah semuanya tidak pernah terjadi. Seolah waktu lebih dari 4 tahun itu hanya potongan film yang disambung-sambung, ditayangkan sebentar lalu dilupakan. Suatu hari Bram melewati komplek apartemen lama. Ia tidak berniat mampir, hanya melihat dari jauh. Apartemen di lantai 10 itu tetap terang benderang. Balkonnya tidak lagi dihiasi pot bunga kamboja merah. Posisi yang dulu akrab kini kosong dan dingin. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ada yang masih ingat tentang pot bunga itu? Apakah Ratih masih ingat alasan mengapa ia dulu menyukai bunga itu? Apakah pria itu masih datang berkunjung? Atau semuanya juga sudah berakhir diam-diam seperti caranya pergi? Suatu malam, Hanif bertanya, ayah marah sama ibu. Bram tertegun. Pertanyaan itu terlalu langsung diucapkan dengan suara yang sangat pelan, tidak menyelidik. Ia menjawab setelah hening beberapa saat, ayah tidak marah, hanya sedih. Hanif tidak bertanya lagi. Tapi Bram tahu putrinya sudah mulai merasakan jarak yang tak terlihat dalam keluarga mereka. Meskipun masih kecil, intuisi anak-anak terkadang lebih tajam dari orang dewasa. Sejak hari itu, setiap kali menjemput putrinya, Bram selalu berusaha tersenyum, menceritakan hal-hal yang menyenangkan, menciptakan suasana yang senyaman mungkin. Ia tidak ingin putrinya tumbuh dengan perasaan terbelah di antara 2 orang dewasa yang tidak lagi saling bertegur sapa. Ia ingin Hanif mengerti bahwa ayah dan ibu tidak tinggal bersama
tapi tetap mencintai dirinya seperti dulu. Dan jika suatu hari ia cukup besar untuk memahami segalanya, setidaknya kenangannya tentang masa kecil tidak akan dipenuhi dengan kebencian atau dendam. Suatu kali, saat membereskan barang-barang lama, Bram tidak sengaja menemukan ponsel lama yang dulu digunakan Ratih. Layarnya sudah retak, baterainya hampir rusak. Ia mengisi dayanya kembali, mencoba menyalakannya, berniat menghapus semua data sebelum membuangnya. Tapi saat ia melihat-lihat folder foto, ia menemukan foto-foto lama, foto pernikahan, foto liburan ke Malang di tahun pertama, foto Ratih menggendong Hanif saat masih merah, foto sekeluarga merayakan lebaran di kampung. Ia menatapnya sangat lama, bukan untuk bernostalgia, tapi untuk memastikan pada dirinya sendiri bahwa semuanya pernah ada. Apa yang sudah berlalu, meskipun menyakitkan, tidak bisa diingkari sepenuhnya. Bram tidak lagi menyalahkan Ratih. Ia telah memilih jalannya sendiri. Mungkin salah, mungkin benar, tapi itu adalah haknya. Ia tidak lagi mencari cara untuk membenarkan, juga tidak perlu tahu alasannya. Satu-satunya hal yang masih ia pegang adalah janjinya pada diri sendiri, akan hidup dengan baik, akan membesarkan putrinya, dan tidak akan membiarkan rasa sakit apapun terulang dalam generasi berikutnya. Ada kalanya Bram bertanya pada dirinya sendiri, jika hari itu ia tidak memasang kamera, tidak menemukan kebenaran, bagaimana kehidupannya? Apakah ia bisa terus hidup dalam ilusi tentang keluarga yang bahagia? Bisa tersenyum setiap pagi pergi bekerja, setiap malam pulang ke rumah, percaya bahwa istrinya sedang menunggunya di dapur yang hangat. Jawabannya tidak jelas, tapi ia tahu meskipun menyakitkan, kebenaran tetap merupakan hal yang dibutuhkan, karena hidup dalam kepalsuan terkadang lebih kejam daripada pengkhianatan. Bram menutup buku catatan, tempat ia biasa menuliskan perasaan-perasaan yang terpisah-pisah setiap kali ia tidak bisa tidur. Di halaman terakhir, ia menulis, kepercayaan bisa hancur, tapi karakter tidak. Putriku adalah cahaya terakhir sekaligus awal yang baru. Dan dalam momen itu, ia tahu ia sudah siap untuk melangkah maju, tidak lagi menoleh ke belakang. Malam terakhir tahun itu, Bram duduk di dekat jendela apartemen barunya, tempat ia baru pindah 3 minggu lalu. Apartemen kecil, 2 kamar, cukup minimalis untuk menghemat biaya, cukup luas untuk memiliki sudut pribadi bagi Hanif saat ia datang bermain. Di luar sana, hujan gerimis, hembusan angin dingin datang silih berganti, membuat semua suara di luar sana terasa jauh. Di dalam rumah, alunan musik keroncong lembut terdengar dari speaker tua. Aroma teh hangat tercium samar, dan cahaya lampu kuning yang redup membuat segalanya terasa melambat, lebih dalam, lebih tenang. Hanif sedang tidur di kamar sebelah, memeluk boneka beruang yang diberikan ayahnya dari ulang tahun sebelumnya. Ia sudah sedikit lebih besar, tidak terlalu manja, tahu membereskan mainan setelah bermain, tahu melipat pakaiannya sendiri, dan terkadang bertanya apakah ayahnya lelah atau tidak. Perubahan-perubahan kecil itu membuat Bram merasakan dengan jelas bahwa waktu sedang berjalan dan bahwa ia sedang berada di jalur yang benar meskipun terkadang masih terasa berantakan. Menjalani hidup sebagai ayah tunggal memang tidak mudah, tapi juga tidak membuatnya merasa tersesat. Sebaliknya, ia merasa dirinya tumbuh lebih dewasa dari hari ke hari karena ada seorang makhluk kecil yang membutuhkan dirinya sebagai tempat bergantung. Malam tahun baru, Bram tidak menyalakan kembang api di televisi. Ia hanya duduk diam memikirkan apa yang sudah berlalu. Setahun yang lalu, tepat di momen ini, ia masih percaya bahwa rumah tangganya kokoh. Masih berpikir bahwa istrinya adalah orang yang paling mencintai keluarganya. Masih melihat pot bunga kecil di balkon sebagai bagian sederhana dari kehidupan. Padahal setahun berlalu, semuanya sudah berbeda. Tidak ada lagi Ratih. Tidak ada lagi pot bunga merah. Tidak ada lagi ilusi tentang keluarga yang ideal. Hanya tersisa ia dan putrinya bersama-sama menambal setiap pecahan satu persatu. Ratih tidak menghubungi lagi setelah terakhir kali mengantarkan Hanif untuk menginap beberapa hari. Ia pindah rumah, memutus komunikasi dengan sebagian besar teman lamanya. Hanya mempertahankan satu saluran komunikasi agar Bram bisa dengan mudah mengantar dan menjemput putrinya. Tidak ada yang bertanya bagaimana kabarnya.
Juga tidak ada yang tahu apakah pria itu masih muncul atau sudah pergi. Bram tidak peduli. Ia tidak lagi punya alasan untuk menoleh ke belakang, kemanapun ia pergi, dengan siapapun ia tinggal, memulai dari awal atau tenggelam lebih dalam. Semua itu tidak lagi mempengaruhinya. Orang yang dulu menjadi istrinya, dulu menjadi temannya, dulu berbagi ranjang, kini hanya menjadi bagian dari kenangan yang sudah ia tutup. Tapi setiap kali ia melihat putrinya, ia tetap melihat bayangan wanita itu. Senyuman, tatapan, kebiasaan kecil Hanif. Semuanya mengingatkannya bahwa ia tidak bisa menghapus masa lalu sepenuhnya. Tapi ia tidak ingin menghapus lagi. Masa lalu, meskipun menyakitkan, tetap pernah menjadi nyata. Masa lalu mengajarkannya bahwa tidak ada yang abadi, bahwa cinta jika tidak dipelihara akan mengering seperti sungai di musim kemarau, bahwa kepercayaan yang sekali dikhianati tidak bisa kembali seperti semula, dan bahwa keheningan terkadang lebih kejam daripada perpisahan yang jelas. Setelah lebaran, Bram membawa Hanif ke kampung halaman. Ia dengan riang memamerkan pada kakek neneknya gambar-gambar yang digambarnya, lagu-lagu baru yang dipelajarinya di sekolah. Orang tua Bram merasa gembira, tapi juga diam-diam mengamati anak laki-lakinya. Mereka tidak bertanya apapun lagi, tidak membicarakan masa lalu, hanya mengingatkan bahwa jika suatu hari Bram bertemu seseorang yang baik, jangan ragu untuk membuka hati. Bram tidak menjawab. Ia tahu luka dalam dirinya belum sembuh, dan mungkin juga tidak perlu sembuh sepenuhnya. Luka itu akan tetap ada sebagai pengingat, sebagai bagian dari dirinya yang harus ia terima bersama dengan hari-hari baru. Bulan Juli, Hanif masuk sekolah dasar. Di hari pertama sekolah, ia mengenakan seragam baru, menggendong ransel baru, berdiri menunggu ayahnya di pintu. Bram mengantar putrinya sampai sekolah, melihat dari jauh. Sekolah ramai, anak-anak berkerumun. Suara pengeras, suara terdengar terus-menerus. Dalam kerumunan yang kacau itu, Bram tiba-tiba melihat Rati sedang memegang tangan seorang anak lain. Ia berpakaian sederhana, rambutnya dipotong pendek. Wajahnya tidak lagi berseri-seri seperti dulu, tapi tetap tenang. Ia melihat Bram, terdiam sejenak lalu berbalik, dengan tenang membawa anak itu ke kelas yang berbeda. Bram tidak mengatakan apapun, hanya melihat lalu membungkuk mengikat tali sepatu Hanif. Sore harinya saat menjemput Hanif, ia menceritakan bahwa hari ini teman barunya banyak, gurunya baik, tapi teman di kelas suka mengejek. Bram tersenyum mendengarkan setiap kata. Ia tidak menyebut apapun tentang ibunya, juga tidak mengatakan apapun tentang pria yang bersamanya. Bram tidak bertanya. Mungkin putrinya juga tidak merasa perlu mengatakan apapun. Kehidupan telah memilih untuk melangkah maju. Jadi tidak seharusnya menggali masa lalu lagi. Yang penting adalah putrinya telah menjadi lebih kuat, lebih ceria, dan tahu cara beradaptasi dengan perubahan yang terkadang membuat orang dewasa pun merasa kewalahan. Di akhir tahun ajaran, Hanif meraih predikat siswa berprestasi. Bram duduk di barisan kursi orang tua, bertepuk tangan saat nama putrinya dipanggil. Ia melangkah maju menerima penghargaan, menoleh ke arah ayahnya. Tatapannya bersinar seolah ingin mengatakan, "Ayah, lihat kan, aku berhasil." Dalam momen itu, Bram merasa hidungnya perih, bukan karena menyesal, bukan karena meratapi, tapi karena ia mengerti bahwa meskipun jalan yang sudah dilewati penuh duri, ia masih cukup kuat untuk menggandeng putrinya melanjutkan perjalanan. Malam itu, saat Hanif sudah tidur, Bram menulis sebuah kalimat di halaman pertama buku catatan baru. Kebahagiaan bukan sebuah tujuan, tapi cara kita memilih untuk terus hidup setelah semua hal terindah runtuh. Dan ia tahu ia telah memilih dengan benar. Hormat kami. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Anda karena telah meluangkan waktu yang berharga untuk mendengarkan cerita hari ini. Setiap tayangan, setiap menit yang Anda habiskan bersama kami adalah sumber motivasi besar bagi kami untuk terus menceritakan kisah-kisah yang mendalam, emosional, dan berharga bagi komunitas. Melalui cerita hari ini, mungkin setiap orang dari kita dapat mengambil sesuatu untuk diri kita sendiri. Itu bisa berupa kesadaran akan hal-hal kecil dalam kehidupan keluarga, kekuatan untuk bangkit setelah kehilangan,
atau sekadar pengingat untuk lebih menghargai orang-orang yang masih berada di sisi kita setiap hari. Kehidupan selalu mengandung hal-hal yang tidak terduga, tetapi jika kita dapat mempertahankan kebaikan dan ketulusan, tidak peduli berapa banyak luka yang kita lewati, kita masih dapat menemukan cahaya di ujung jalan. Jika Anda menyukai konten ini, silakan tekan suka. Tinggalkan pemikiran Anda di bagian komentar, dan berlangganan saluran agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Setiap tindakan kecil Anda adalah dorongan besar bagi kami untuk terus menyebarkan nilai-nilai baik dalam kehidupan. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga adaptasi ini sesuai dengan harapan Anda.